Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat, ini masih seputaran negara jirannya. Oke, judul video kali ini yang mau kulihat, sebab orang Malaysia tidak semuanya bisa bahasa Melayu. Ya, aku dengar juga sih, pernah dengar juga ini, lihat sebuah video gitu kan. Katanya nggak semua orang Malaysia itu yang bisa berbahasa Melayu. Aku sih kaget sebenarnya ya, masa ya dia tuh asli Malaysia tapi nggak bisa bahasa Melayu, sementara bahasa Melayu itu bahasa kebangsaan dia gitu. Masa iya sih? Oke, sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita putar dulu video kali ini. Let's go. Banyaknya orang Malaysia yang tidak bisa berbahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi sendiri ternyata memang benar adanya. Malaysia saat ini sedang kelimpungan, di mana warganya lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasanya sendiri. Mereka baru sadar sekarang bahwa bahasa Melayu terancam punah di saat bahasa Indonesia sedang berada di puncaknya. Kira-kira apa sebabnya banyak orang Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu? Ya, ini menjadi pertanyaan juga sih menurut aku ya. Kenapa tidak bisa bahasa sendiri gitu? Terdiri dari 3 etnis besar. Secara garis besar, kelompok penduduk Malaysia berasal dari ras Melayu, ras Tionghoa, serta ras India. Oke. Mayoritas penduduk Malaysia berasal dari kelompok ras Melayu. Kira-kira jumlah penduduknya sekitar 61,8% dari total penduduk Malaysia. Penduduk ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari. Jumlah penduduk etnis Tionghoa di Malaysia sekitar 21,4% dari Wah, total banyak penduduk. juga sih. Dalam berbahasa mereka sering menggunakan bahasa Mandarin. Oh, jadi menggunakan bahasa sendiri ya. Sedangkan etnis India di Malaysia sekitar 6,4% dari total penduduk. Mayoritas penduduk etnis India di Malaysia menggunakan bahasa Tamil. Bahasa Ketiga Tamil etnis besar pula. ini menggunakan bahasa masing-masing dalam kesehariannya. Dan Belum ketika lagi keduanya akhir-akhir ini bertemu, banyak mereka menggunakan bahasa warga Inggris Bangladesh untuk masuk ke berkomunikasi Malaysia. antar Wah, etnis, bisa-bisa bukannya menggunakan bahasa Melayu. Bangla gitu ya. Sistem pendidikan. Oke, sistem pendidikan. Malaysia tidak mewajibkan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Itulah bahaya tuh, salah tuh menurut aku nih. Menggunakan bahasa pengantar masing-masing etnis. Sekolah ini Seharusnya sering disebut lebih sebagai sekolah mewajibkan vernakular. kan? Harus bisa dong. Masa nggak Sekolah bisa? vernakular ialah sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa ibu, bukan bahasa Melayu. Di Malaysia, sekolah vernakular terdiri dari beberapa jenis. Sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, dan sekolah menengah persendirian Cina. Wah, Malaysia membolehkan adanya aliran pendidikan yang memakai bahasa lain sebagai bahasa pengantar. Bahasa Tionghoa atau Mandarin bagi etnis Tionghoa dan bahasa Tamil bagi etnis India. jadi Ini yang sendiri-sendiri menyebabkan gitu ya. suku minoritas tidak mahir dalam bahasa Melayu dan lebih senang dengan bahasa ibunya atau bahasa Inggris. Seumur hidupnya seorang dari suku minoritas bukan Melayu bisa saja menggunakan berbagai media dalam bahasanya. Hidup sesama tetangga yang sama etnisnya dan keluar ke kota untuk berbelanja di toko-toko tanpa bahasa Melayu. Wah, Tidak mengherankan bahasa Melayu tidak dihormati statusnya. Tambahan dengan kompetisi dari bahasa Inggris yang lazim digunakan sebagai bahasa pengantar sektor swasta dan bahasa ilmiah. Bahasa Melayu kian merosot di kawasan kota. wah, bahaya ya. Nggak bisa bahasa sendiri tuh menurut aku. Mengutamakan bahasa Gimana ya? Inggris. Nggak banget gitu. Orang Indonesia kan malu jika tidak bisa bahasa Indonesia. Betul. Namun bagi orang Malaysia, mereka tidak akan malu jika tidak bisa bahasa Melayu. Mereka hanya akan malu jika tidak bisa berbahasa Inggris. Orang Wah, Malaysia lebih mengutamakan bahasa Inggris yang dianggap lebih global. kalau kami sih nggak akan malu kalau nggak bisa Memang bahasa tidak ada Inggris kerajaan gitu ya. Malaysia. Hampir semua jabatan dan jabatan masih Nah, menggunakan bahasa interaksinya pakai Melayu bahasa sebagai Indonesia bahasa gitu. resmi dalam surat menyurat dan juga dalam kerja harian. Namun beberapa jabatan atau kementerian Malaysia juga semakin mengutamakan bahasa Inggris. Buktinya ialah banyaknya laman-laman website dan juga press release kementerian atau jabatan Malaysia selalu dikeluarkan dalam bahasa Inggris. Mungkin pemimpin-pemimpin di Malaysia ini berpendapat bahwa ini Jadi era wajar ya globalisasi. kalau Paling anak-anaknya penting tuh untuk nggak menegakkan bisa bahasa internasional. Melayu. Karena di pemerintahannya Di aja tuh sektor pakai bahasa swasta di Inggris Malaysia, gitu. kebanyakan syarikat-syarikat besar yang membuka cabangnya di Malaysia
seperti Nestle, Shell, Unilever menggunakan bahasa Inggris dalam kerja harian mereka. Bukan itu saja, beda ya di Indonesia sih ya bahasa Indonesia juga menekankan bahasa Inggris. Inilah sebab utama yang menyebabkan orang Malaysia lebih memilih berbahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Melayu. Dikutip dari media Malaysia, pihak online, kajian Nora Asia Nahar dan Fazilah Abdurrahman dari Fakultas Pendidikan Universiti Putra Malaysia terhadap 414 pelajar sekolah jenis kebangsaan di Kuantan mendapati 55,7% masih tidak fasih berbahasa Melayu. Wah. Jika di STK saja penguasaan berbahasa Melayu tidak sampai 50%, bagaimana kondisi bahasa di universitas dan di dunia kerja? Sekolah vernakular, di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa ibu, tidak mungkin martabat bahasa kebangsaan dapat diterapkan di sini. Penguasaan bahasa Melayu sudah sangat lemah di sekolah vernakular. Sekolah vernakular tidak pernah ada di Indonesia, Jepang, Korea, Cina, dan Eropa karena mengamalkan prinsip asimilasi. Namun Malaysia mengamalkan integrasi, yaitu kekuatan setiap kumpulan dikekalkan termasuk bahasa. Oleh karena itu sekolah vernakular ada di Malaysia dan bahasa pengantarnya bukan bahasa Melayu. Inilah diantaranya sebab rakyat Malaysia masih belum fasih atau banyak yang tidak bisa berbahasa Melayu. Vernakular. Ditambah pula, kekuatan pengamal bahasa Melayu dalam kalangan bumi putra hanya 60%. Lebih buruk lagi, beberapa bumi putra tidak mengamalkan bahasa Melayu dan mengutamakan bahasa Inggris apabila berbicara di rumah atau di luar. Wah, parah nih. Di rumah aja pakai bahasa Inggris gitu ya. Bahwa pihak kerajaan sendiri tidak tegas mengutamakan bahasa kebangsaan. Ketiadaan nasionalisme dalam kalangan segelintir bumi putra turut menyumbang kepada terpinggirnya bahasa Melayu. Media Malaysia itu juga mengambil contoh Indonesia. Di Indonesia seluruh rakyatnya fasih berbahasa Indonesia, walaupun terdiri dari berbagai etnis dan kumpulan, termasuk Cina. Mengapa hal seperti ini tidak bisa dilakukan di Malaysia? Masih menurut pihak online, bahasa Melayu sering dipandang rendah karena dianggap hanya digunakan di negara ini dan bukan bahasa global, tidak mempunyai nilai ekonomi maupun profesional. Jadi dari pandangannya itu udah salah banget sih. Kebanyakan universitas cenderung menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, kecuali Universiti Kebangsaan Malaysia. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar bukan saja di universiti negeri atau swasta, malahan di persidangan antar bangsa. Di persidangan. Pantas sih nggak bisa bahasa Melayu. Banyaknya nggak bisa gitu ya. Memang diakui bahasa Inggris perlu dikuasai untuk tujuan globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Tetapi ini tidak seharusnya menyebabkan meletakkan bahasa Melayu lebih rendah daripada bahasa lain. Segelintir rakyat menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa pinggiran atau tidak standar, manakala bahasa Inggris adalah bahasa pembangunan. Gimana di Malaysia? Apa rela bahasa Melayu punah dan tergantikan bahasa Inggris? Wah, parah sih, menurut parah banget sih. Wah, dia sendiri gitu ya, warga sendiri nggak bisa bahasa Melayu. Katanya nggak malu lagi nggak bisa bahasa Melayu. Justru mereka tuh merasa malu tuh karena nggak bisa bahasa Inggris. Beda banget ya, kebalik sama Indonesia. Kalau Indonesia mah malu nggak bisa bahasa Indonesia, ketimbang bahasa Inggris mah aja gitu ya. Aduh, ya nggak tegas sih menurut aku ya pemerintahannya ya. Ya sidang aja pakai bahasa Inggris gitu, kenapa nggak menggunakan bahasa Melayu gitu? Jadi ini nggak bisa disalahkan rakyatnya sih menurut aku. Justru di Indonesia tuh kan ada Melayu juga ya. Contohnya kayak di Kepulauan Riau itu kan termasuk Melayu. Bahkan mereka tuh masih menggunakan bahasa Melayu juga loh dalam sehari-hari. Bukan berarti nggak bisa bahasa Indonesia. Gimana tuh? Wah, bahaya nih Malaysia nih. Nggak bisa bahasa Melayu tuh menurut aku udah parah banget sih. Udah, kita doakan aja yang terbaik untuk warga Malaysia ya. Semoga mereka bisa berbahasa Melayu yang benar lah gitu ya.
walaupun nggak pasti paling nggak bisa gitu. Nah kalau nggak bisa tuh udah parah banget gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.